channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Umar bin Khattab dan seorang ibu yang memasak batu. Pada masa Umar bin Khattab memimpin kaum muslim, terjadilah Amar Ramadah atau tahun abu. Semua masyarakat Arab mengalami masa paceklik. Hujan tak kunjung turun, pepohonan mengering, dan tidak terhitung lagi hewan yang mati mengenaskan. Tanah tempat berpijak sudah hampir menghitam, bagaikan abu. Rasa putus asa pun mendera di mana-mana. Umar sang pemimpin menampilkan kepribadiannya sebagai pemimpin yang sangat bijaksana. Keadaan rakyat diperhatikannya dengan seksama. Tanggung jawab sebagai Amirul Mukminin dijalankannya dengan sepenuh hati. Setiap hari, beliau menginstruksikan aparatnya untuk menyembelih unta, lalu disebarkan kepada seluruh rakyat melalui pengumuman. Tak lama kemudian berbandong-bandonglah para rakyat datang untuk memakan hidangan tersebut. Semakin pedih hatinya saat melihat kejadian itu, dan rasa kecemasannya kian menjadi tebal. Dengan hati yang gentar, lidah keluhnya berkata, "Ya Allah, jangan sampai umat Nabi Muhammad menemui kehancurannya di tangan ini." Umar tak makan daging, minyak samin, dan bahkan susu untuk perutnya sendiri. Bukan apa-apa, beliau hanya khawatir makanan untuk rakyatnya ini berkurang. Beliau hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Akibatnya, perutnya terasa panas. Lalu ia berkata kepada pembantunya, "Tolong kurangilah panas minyak itu dengan menggunakan api." Minyak pun dimasak, tetapi perutnya bukannya sembuh. Kini malah perutnya bertambah panas dan berbunyi nyaring. Jika sudah seperti ini, ditabuh perutnya dengan jari jemarinya seraya berkata, "Berkeronconglah sesukamu, dan kau akan tetap menjumpai minyak ini, sampai para rakyatku bisa kenyang dan hidup dengan wajar." Pada awal musim paceklik, para penduduk kota Madinah dapat menyimpan cadangan makanan, karena taraf hidup kesejahteraannya sudah meningkat. Lain lagi dengan kaum Arab, Badui pedalaman. Tak ada yang dapat mereka simpan, sehingga sejak awal mereka telah berbondong-bondong ke Madinah. Mereka datang meminta bantuan. Umar, yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan tertinggi umat Islam, sekadar mencari remah-remah yang dapat dimakan. Lambat laun, gelombang pengungsi ke Madinah semakin tak tertahankan. Bencana kelaparan mengancam penduduk kota, sementara hujan tak kunjung turun. Peristiwa itu terjadi tahun 17 Hijriah. Dalam kondisi seperti itu, uang tidak ada lagi artinya. Tidak ada makanan yang dapat dibeli, karena hasil panen pun sudah hancur total. Melihat kondisi paceklik tersebut, Khalifah Umar tidak tinggal diam. Sebagai pemimpin umat Islam, beliau pun turut merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Beliau menulis surat kepada wakil-wakilnya di Irak dan Syam untuk meminta pertolongan. Kepada Amr bin As di Palestina, ia menulis, "Salam sejahtera bagi Anda. Anda melihat kami sudah akan binasa, sedang Anda dan rakyat Anda masih hidup. Kami sangat memerlukan pertolongan. Sekali lagi pertolongan." Surat serupa juga dia kirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Ubaidah bin Gera di Syam, juga kepada Sa'id bin Abi Waqqas di Irak. Kaum muslim di berbagai wilayah pun bergegas mengulurkan bantuan. Abu Ubaidah bin Jarrah paling cepat memenuhi seruan Umar. 4.000 unta bermuatan penuh bahan pangan segera dikirim dari Palestina. Amr bin As mengirimkan makanan lewat jalur darat dan laut. Ada tepung dan lemak bersama 1.000 unta dari Syam. Muawiyah juga mengirim 3.000 unta. Sedang Sade mengirim 1.000 unta bermuatan tepung, mantel, selimut, dan pakaian turut dikirimkan bersama bahan pangan. Solidaritas terjalin kuat di kalangan muslimin. Kebijakan Umar dalam mengelola bantuan telah terorganisasi dengan baik.
Sesampainya bantuan di Madinah, Umar menunjuk beberapa orang terpercaya untuk melakukan distribusi. Ia sendiri ikut turun membagikan makanan bagi penduduk. Setiap berapa hari sekali, mereka menyembelih hewan untuk dimakan bersama dengan orang banyak. Umar pun turut mengotori tangan untuk mengolah adonan roti bercampur zaitun setiap malam. Para pejabat Umar berkumpul dan melaporkan segala sesuatu yang mereka alami di siang harinya. Andai kata untuk meringankan beban rakyat, saya harus membawakan perlengkapan dan KPADA masing-masing keluarga di setiap rumah. Lalu mereka saling membagi makanan. Allah memberi kelapangan dengan yang saya lakukan, ujar Umar menegaskan. Ketika Madinah mengalami musim paceklik pada tahun 17 Hijriah, Khalifah Umar ditemani seorang sahabatnya, Aslam, berkeliling mengunjungi kampung terpencil di Madinah. Beliau melakukan perjalanan diam-diam, masuk keluar kampung untuk melihat langsung keadaan rakyatnya. Suatu hari, langkah Khalifah Umar bin Khattab terhenti ketika mendengar suara tangis anak kecil dari sebuah tenda usang Umar mendekati. Tenda itu untuk memastikan apakah penghuninya membutuhkan bantuan. Setelah didekati, terlihat seorang perempuan sedang menjerangkan panci di atas tungku api. Asap-asap itu mengepul-ngepul dari panci. Sementara si ibu tua tadi terus saja mengadu-aduk isi panci tersebut dengan sebuah sendok kayu. "Siapakah yang menangis di dalam itu?" tanya Umar dengan sedikit acuh. Ibu itu menjawab pertanyaannya. "Anak-anakku, apakah ia sedang sakit?" tanya Umar lagi. "Tidak," jawab si ibu. "Ia kelaparan," sambungnya. Umar dan Aslam seketika tertegun. Mereka masih tetap duduk di depan kemah ibu tua itu sampai lebih dari 1 jam. Namun anak-anak kecil itu masih terus menangis. Sedangkan ibunya juga masih terus menggadeka isi bejana. Umar yang tidak habis pikir dan ingin tahu apa yang sedang dimasak oleh si ibu tua itu, karena sudah lama ia memasaknya, tetapi masakannya itu tak kunjung matang. Karena tak tahan untuk menunggu, akhirnya Umar bertanya kepada si ibu tua itu, "Apa yang sedang kau masak?" "Wahai ibu, kenapa tak kunjung matang-matang juga masakanmu itu?" Lalu ibu itu tetap diam. Kemudian dengan raut muka penuh harap, ia membuka tutup bejana. Khalifah Umar dan Aslam yang melihat isi bejana tersebut, seketika mereka kaget saat melihat isi bejana itu. "Apakah kau sedang memasak batu?" tanya Khalifah Umar sedikit tercengang. Ibu itu mencurahkan kekesalannya kepada Umar. "Aku memasak beta-bata ini untuk menghibur anakku. Aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi, anakku pun kusuruh berpuasa. Dengan harapan ketika waktu berbuka, kami mendapat rejeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci, dan kuisi air. Lalu batu-batu itu aku masak untuk membohongi anakku, dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar. Sebentar-sebentar ia bangun dan menangis, minta makan." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia enggan melihat ke bawah dan bertanya, apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum, ujar wanita itu. Setelah mendengar perkataan wanita itu tadi, Sayyidina Umar menitikkan air mata dan segera bangkit dari tempat duduknya itu. Lalu beliau dan Aslam kembali ke Madinah. Khalifah langsung pergi ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Beliau mengangkat sendiri karung gandum itu di punggungnya. Melihat pemimpinnya tergopoh-gopoh membawa karung gandum, Aslam menawarkan diri untuk membantu. "Wahai Amirul Mukminin, biar aku sajalah yang mengangkut karung ini," ujar. "Aslam, apakah kau mau menggantikanku menerima murka Allah akibat membiarkan rakyatku kelaparan? Biar aku sendiri yang memikulnya. Karena ini
lebih ringan bagiku dibanding siksaan Allah di akhirat nanti. Jawab Umar. Khalifah Umar mendatangi kembali gubuk yang berada di Madinah tadi dengan membawa masakannya tadi agar keluarga miskin tersebut dapat memakan masakannya. Melihat mereka makan, seketika hati Khalifah Umar terasa tenang. Setelah makanannya habis, Khalifah Umar berpamitan. Sebelumnya dia juga meminta wanita tersebut untuk menemui Khalifah keesokan harinya. Esok harinya, wanita itu pergi untuk menemui Amirul Mukminin. Betapa terkejutnya si wanita itu saat melihat sosok Amirul Mukminin yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya semalam. Wanita tersebut lalu meminta maaf atas kata-kata zalimnya. Ia katakan padanya semalam dan ibu itu juga mengatakan bahwa dirinya siap untuk dihukum. Lalu Khalifah Umar menjawab, "Ibu tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Aku telah berdosa karena membiarkan seorang ibu dan anak-anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Maafkan aku, ibu." Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Imam Waliul Amri yang memerintah manusia adalah pemimpin, dan ia akan ditanya tentang rakyatnya." Itu Umar bin Khattab dan seorang ibu yang memasak batu untuk anaknya. Kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini, yakni seorang ibu akan berbuat apapun yang terbaik untuk anak-anaknya, meskipun ia terpaksa berbohong untuk membuat anak kinannya tenang, seperti kisah di video ini. Umar bin Khattab termasuk sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat memperhatikan rakyatnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen